Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igna Zakia dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai web mining dan social network analysis. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu web mining. Web mining itu merupakan penerapan dari data mining terhadap web yang dimana tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang lebih dari dalam web itu sendiri. Atau bisa dibilang, web mining ini merupakan proses untuk menemukan hubungan intrinsik dari data web yang disajikan dalam bentuk link, teks maupun informasi pengguna. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas apa sih perbedaan antara text mining dan web mining. Yang pertama untuk text mining. Text mining itu adalah proses untuk mengekstraksi data berupa teks di mana sumber data ini biasa didapatkan dari dokumen. Dan text mining ini diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berguna dari sekumpulan dokumen tersebut. Oke, selanjutnya, sedangkan web mining itu adalah proses menemukan hubungan intrinsik dari data web yang diekspresikan dalam bentuk tekstual link atau informasi yang berguna. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa bagian dari web mining atau bisa disebut dengan web mining task. Yang pertama yaitu web structure mining. Web structure mining ini bisa juga disebut dengan web log mining yang dimana merupakan teknik yang digunakan untuk menemukan structure link dari hyperlink dan membangun rangkuman website dari halaman web. Salah satu manfaatnya yaitu untuk menentukan page rank pada suatu halaman web. Yang kedua yaitu web content mining. Web content mining ini adalah suatu proses otomatis untuk menemukan informasi yang berguna dari dokumen atau data. Nah, pada prinsipnya teknik ini mengekstraksi kata kunci yang terkandung pada dokumen. Isi data web antara lain dapat berupa teks, dapat berupa citra, audio, video, metadata, dan hyperlink. Ada dua strategi yang umum digunakan. Yang pertama yaitu langsung melakukan mining terhadap datanya, dan yang kedua yaitu melakukan pencarian serta menginprove hasil pencarian seperti layaknya search engine. Oke, yang ketiga yaitu web usage mining, yang dimana web usage mining ini merupakan proses untuk menemukan pola tentang informasi apa saja yang dicari user dari internet. Misalnya data tekstual, multimedia, dan lain-lain. Web usage mining ini juga bisa digunakan untuk menemukan pola perilaku dari kumpulan pengguna yang dalam sebuah area tertentu. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu social network analysis. Social network analysis itu merupakan suatu metode untuk memvisualisasikan aktivitas dan kekuatan koneksi antar pengguna di jejaring sosial. Nah, serta sebagai langkah untuk mengidentifikasi interaksi dalam berbagai pengetahuan. Social network analysis ini juga dapat melakukan pemetaan dan pengukuran hubungan di antara orang-orang, kelompok, organisasi, komputer atau badan informasi atau pengetahuan serta pengolahan lainnya yang berada dalam jaringan. Sebagai contohnya pada kasus jejaring sosial online di Twitter, memang yang lebih banyak dianalisis itu adalah interaksi antar user Twitter. Dalam hal ini, pola interaksi akan dapat menentukan user mana yang paling berpengaruh dalam suatu lingkup grup tertentu. Namun, setelah diketahui user mana yang paling berpengaruh, kemudian tidak akan dapat dianalisis lebih lanjut mengapa user tersebut bisa mendapatkan posisi tersebut. Jika tidak diketahui profil user tersebut, siapa dia di dunia nyata, apa jabatannya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan text mining terhadap data dalam social network analysis. Oke, penggunanya itu ketika kita melakukan text mining dan datasetnya itu kita ambil dari suatu sosial media yang membahas mengenai topik tertentu, dan data yang dikumpulkan itu tidak struktur, maka kita harus melakukan beberapa proses atau beberapa tahapan agar menjadi informasi yang diinginkan. Tahapannya yang pertama yaitu disebut dengan text preprocessing. Nah, tahapan text preprocessing ini masih dibagi lagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama yaitu casefolding, yang dimana casefolding ini mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Yang kedua yaitu tokenisasi, di mana tahapan ini kita memisahkan setiap kata yang menyusun dalam suatu dokumen tersebut. Yang ketiga yaitu filtering. Filtering ini merupakan tahapan pemilihan kata-kata penting dari hasil token yang tadi, yaitu kata-kata apa saja yang akan digunakan untuk mewakili dokumen.
Yang keempat yaitu stemming. Stemming ini merupakan proses pengubahan bentuk kata menjadi kata dasar. Selanjutnya yaitu part of speech atau bisa disebut juga dengan post tagging. Ini adalah proses untuk pemberian penanda pos atau kelas sintaktik pada tiap kata di dalam korpus, seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lain-lain. Dan selanjutnya untuk yang terakhir yaitu menghitung TF-IDF-nya. Tahapan yang kedua yaitu mengenai text transformation. Text transformation ini bisa disebut juga dengan pembentukan atribut, mengacu pada proses untuk mendapatkan representasi dokumen yang diharapkan. Nah, transformasi teks ini sekaligus juga melakukan pengubahan kata-kata ke bentuk dasarnya dan pengurangan dimensi kata di dalam dokumen. Tindakan ini diwujudkan dengan menerapkan stemming dan menghapus stop word-nya. Selanjutnya yaitu feature selection. Nah, tahapan ini, pemilihan fitur kata ini merupakan tahapan lanjut dari pengurangan dimensi pada proses transformasi teks. Dan tahapan yang terakhir yaitu pattern discovery. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting untuk menemukan pola atau pengetahuan atau knowledge dari keseluruhan teks. Nah, setelah semua proses text mining dilakukan terhadap data yang diperoleh dengan memanfaatkan social network analysis ini, kita akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai web mining dan social network analysis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.